Sidang perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Usman Wibisono kembali digelar di PN Surabaya. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum Darwis SH dan Siska Kristina SH dari Kejari Surabaya, menghadirkan dua saksi diantaranya saksi pelapor Erik Sastrodikoro dan Yunita Wijaya yang diperiksa di depan Hakim Ketua Yus Hantiarso SHMH di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam fakta persidangan saksi menceritakan kronologis terkait terdakwa mencemarkan nama baiknya, yaitu mengupload surat somasi grup WhatsApp Forum Sabuk Hitam pada tanggal 23 Maret tahun 2024, agar saksi Erik Sastrodikoro, Bambang Irwanto dan Dr. Chandra Srijaja Prajonggo difitnah, memiliki kewajiban mengembalikan dana keuntungan dana arisan kurang lebih 11 miliar kepada perguruan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Yang dimaksudkan dulu, kemudian di sini tidak ada istilah apa katanya saudara diduga melakukan penggelapan gitu ya, kalau singkatnya ya. Tapi di sini sudah menjurus saudara dituduh melakukan ini gitu, mikir gitu. Hah? Ya bagaimana? Maksudnya ini bukan siapa? Ya, dari awal kan memang sudah ada tendensi dan niatan yang tidak karena ya tidak merasa. Ya, kembali saya tanyakan, yang menulis ini siapa? Oke, yang menulis, yang ditulis sangat jelas Dul. Yang menulis siapa di WA group itu? Ya, saudara-saudara. Dan terdakwa ditujukan di WA group. Ya, betul. WA group. Sementara saudara di situ ada anggotanya. Ada. Ada ya. Yang menulis ini adalah terdakwa ditujukan kepada saudara. Ya. Ditujukan kepada saudara. Ya. Nanti saudara menyatakan bertiga. Ya. Bertiga ya. Ya. Ada sini bukan dul ya. Ya gitu ya. Intinya ini terdakwa yang menulis di dalam WA group yang ditujukan kepada Dul, tapi saudara yang merasakan dengan yang bertiga, itu intinya ya. Ya. Dari somasinya dari siapa? Somasinya ke saya pribadi. Yang ke disomasi saudara sendiri atau perkumpulan atau orang perorangan? Orang perorangan. Orang perorangan. Ya. Yang mensomasi dari pihak Kantor pengacara atau apa? kantor pengacara itu dari kuasa dari apa Pak? Kuasa dari Liliana dan Rudiato. Jabatannya apa? Liliana sebagai pimpinan pusat dan Rudiato sebagai ketua Marisan. Ya, di luar perkumpulan. Ya. Saudara yang disomasi adalah saudara sendiri atau di sini dapat 3 orang? 3 orang. 3 orang, jabatannya ada nggak jabatannya atau masing-masing secara pribadi yang disomasi? Somasi dulu, nanti baru menginjak ke PNU. Saudara punya kegiatan, ini mengelola uang arisan. Ya. Pengelola, saudara tadi menyatakan dipinjamkan kayak 3, gitu ya. Nah, di sini yang dipermasalahkan uang hasil usaha arisan, nah, kita anggap begitu ya. Ya. Nah, di situ saudara menjabat sebagai apa? Oh, sekjen. Sekjen. Terus yang disomasi itu sekjennya atau saudara pribadi? Pribadi. Pribadi. Apakah saudara secara pribadi bisa mengelola uang itu kalau bukan saudara sebagai sekjen? Makanya itu. Tidak salah alamat. Ya kalau salah alamat kenapa saudara yang marah secara pribadi? Terus secara perkumpulan saya sebagai sekjen tidak, saya sudah mengelola uang ini, saya mengelola uang ini karena jabatan saya sebagai sekjen, pertanggungjawaban sekjennya bla 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 bla. Itu paham nggak maksudnya? Pertanyaannya paham nggak ya? Kurang paham. Enggak, yang ditanyakan apa Pak? Yang saya tanyakan ini, saya ini anggota arisan. Jadi, Silakan. Kalau temu nomor handphonenya Anda tahu? Dan ini Banyak. Ini ya, saya tunjukkan bahwa di desain ini ada nomor handphone milik Yunus Haryanto. Ya, yang nanti akan jadi saksi. Ya, dari pihak Anda. Jadi desain ini adalah Yunus Haryanto. Kalau Anda nggak tahu, ini sangat absurd. Kemudian yang saya tanyakan adalah apa
setelah berbadan hukum tahun 2015. Pengelola itu siapa? Yang maksudnya pengelola Yang mengelola arisan itu pengurus atau pribadi atau perkumpulan? terkumpul. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu perkumpulan? Arisan itu dikelola oleh pengelola kan? Atau arisan yang pertama tahun 2007 Anda bilang kalau arisan tahun 2007 sampai 2010 ya itu rekeningnya siapa? Maksudnya rekeningnya itu ditujukan kepada pengiriman Uang iuran arisan itu ke siapa? Nah, itu Waktu itu dipakai nama pribadi. Pribadi. Rekening BCA atas nama Dewa Sulu dan Kenapa kok Anda bilang itu perkumpulan? Perkumpulan tahun berapa Anda dirikan? waktu itu inisiatifnya dari Pak Bang, Saya tanya perkumpulan didirikan tahun berapa? 2015, Tanggal? 16 Januari. Kemudian kapan perkumpulan itu mengelola arisan? Uang arisan itu kapan? tahu tidak? Sejak kapan? Tidak ingat waktu Tidak ingat. Tidak ingat. Berarti Anda bukan mengelola. Anda disumpah di BAP ya. Jadi apa yang ada di dalam BAP, Anda bilang Anda satu-satunya yang mengelola. Iya. Betul ya? Tidak ada orang lain. Dengan Pak Bang. Tidak ada orang lain. Di BAP Anda sudah menjelaskan Tidak. saya sendiri, ya. Berarti yang mengelola Anda sendiri atau arisan yang mengelola uang ini tahun 2007 Anda juga. Iya. Dari mana Anda bisa mengelola uang yang rekeningnya atas nama orang lain? Saya diberikan kuasa atau diminta untuk mengelola arisan oleh Siapa yang memberi kuasa? Pak Bang. Pak Bambang. Apa jabatannya Pak Bambang dalam arisan? Karena yang menginisiasi arisan itu Pak Bang. Saya tidak tanya yang inisiasi. Apa jabatannya Pak Bambang? Jabatan apa? Pak Bambang itu jabatannya apa? Dalam arisan? Ingat ya? Saya ingat. Ya sudah, lanjut pertanyaannya. Penasehat. Ya, saya kasih tahu. Ya, Saya tahu. apakah bisa penasehat itu mengatur uang rekening atas Bukan nama urusan Sugihartono? Bukan urusan saudara. Saya tanya yang mengelola. Jadi, yang mengelola arisan periode tahun 2007 sampai tahun 2010 siapa? Saya. Yang mempunyai rekening siapa? Sulu. Sama dulu. Bagaimana Anda bisa mengelola arisan yang bukan atas nama Anda? Ya, terima Nah, kasih. pertanyaannya saja. Jadi kita tidak usah menerangkan, tidak usah menyimpulkan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kemudian uang arisan yang pertama, kemudian hasil usaha arisan yang pertama mana? Kalau Anda yang mengelola, Itu sudah lama. ya. Jadi Saya nggak mungkin ingat satu tidak tahu ya. Jadi setelah arisan yang pertama, hasil usahanya itu masuknya kemana? Hasil usaha arisan ya berlanjut. berlanjut ke periode 2. Ya kan masing-masing periode ada waktu. Ya, 40 bulan ya. 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 Di BAP Anda tanggal 19 Juli tahun 2022. Nomor 28. Anda menjelaskan bahwa setiap 40 bulan ya. Kemudian dikembalikan. Ya. Betul ya? Sejak kapan Anda bisa dapat 8 miliar? Mengumpulkan 8 miliar. Ya, Sisanya. laporan rekening di BCA dari Jelas, ya. BCA Dari uang arisan yang terkumpul dalam selama 40 bulan. Maksudnya terdakwa ini dari uang yang tadi disampaikan kan kurang lebih bisa menyatakan 8 miliar dari mana? Itu ya, terdakwa ya? ya itu kan di akhir
akhir setelah arisan berhenti. Setelah Arisan berhenti. setelah arisan berhenti, Waktu pandemi itu kan berhenti. baru muncul angka 8. Iya. Ya, dari mana saudara tahu angka 8? Dari memang ada Sisanya setelah dikembalikan ke peserta. setelah sisanya dikembalikan ke peserta. Iya. Ya. Sebelum dikembalikan kepada peserta jumlahnya berapa? Nggak bisa tahu ya. Ya, nanti dulu pertanyaannya jawab. Ya, jadi ada yang mengelola yang periode 4 itu atas nama perkumpulan. Atas nama perkumpulan itu nilai. Anda yang mengelola, bukan Sriwijaya. Tadi yang Anda tunjukkan dari BCA yang menjadi rekening penampungan arisan BCA. Kok bisa Anda transfer ke Artadra? Apa haknya Sriwijaya mentransfer ke Artadra? Bunganya lebih tinggi. Oke, bunganya lebih tinggi. Haknya apa Sriwijaya mentransfer? Karena sebagai spesimen yang berwenang ketua umum. Oke, jadi dan aliran masuk ke dalam rekening itu dari mana saja? Aliran masuk ke rekening BCA itu dari siapa saja? Selain dari peserta arisan. Dari peserta arisan, berarti uang arisan. Jadi Anda mulai tadi bilang bahwa rekening tadi yang atas nomor 8835517777 itu atas nama perkumpulan. Ya. Itu uangnya dari arisannya, betul ya? Dari peserta arisan dan donasi. Donasinya dari siapa? Nggak ingat. Berapa jumlahnya? Nggak ingat. Anda kan punya. Sementara Usman membantah bahwa dia bukan anggota arisan. Di depan majelis hakim Usman menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari anggota arisan yakni sejak tahun 2014 sampai 2017. Atas keterangan dan pernyataan dari Erik ini, dibantah seluruhnya oleh terdakwa Usman. Saudara saksi berbohong. Kalau saksi menyatakan saya bukan anggota arisan. Saya ini adalah bagian dari anggota arisan yakni sejak tahun 2014 sampai 2017, kata Usman sambil menunjukkan bukti-bukti bahwa dia anggota arisan di depan majelis hakim. Dalam BAP, Erik menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang mengelola arisan, dibantah keras oleh terdakwa. Bahwa yang mengelola arisan sejak tahun 2017 sampai 2020 adalah Asriono Sunur dan Hadi Susilo. Dalam kesempatan itu, terdakwa juga mempertanyakan apa haknya Chandra Srijaja mentransfer dana dari Bank BCA ke Bank Artagraha, adanya laporan Robin adanya aliran dana masuk rekening BCA atas nama perkumpulan sebesar 34 miliar rupiah. Tarikan tunai cek dan giro dari perkumpulan dikelola Erik. Tetapi Erik mengaku tidak tahu dan tidak ingat adanya aliran dana dari BCA ke Bank Artagraha. Padahal yang somasi bukan saya. Somasi bukan saya yang buat, tetapi kantor pengacara Al-Wahab, ungkap terdakwa. Lagian, pernyataan sangat jelas dul berapa uang arisan yang ada di rekening penampungan arisan BCA dan seterusnya itu tidak jelas sebenarnya ditujukan kepada siapa. Apa yang dituduhkan Erik kepada terdakwa, semuanya oleh terdakwa disangakan dengan bukti-buktinya. Sehingga laporan pencemaran nama baik ada dugaan rekayasa hukum saja. Sehabis sidang, penasehat hukum PH terdakwa Usman, yakni Beni Ruston SH mengungkapkan bahwa yang menjadi tindak pidana pencemaran baik yang dilakukan Usman. Objeknya adalah percakapan di grup WhatsApp terbukti bahwa percakapan itu diupload pada tanggal 4 April dan tanggal 15 April tahun 2022. Padahal, laporan dilakukan pada tanggal 25 Maret tahun 2022, sehingga apa yang dilaporkan saksi pelapor ini belum ada tindak pidananya, dari Surabaya Rahayu mewartakan.